Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 477 Akademi Empat Lautan. Saya memang merasa sangat tertarik. Bagaimanapun, garis keturunan yang diwariskan ini adalah kekuatan yang sangat istimewa. Orang biasa tidak memilikinya, dan sebagai orang yang berkultivasi, tentu saja saya sangat penasaran. Ziling mengedipkan matanya yang besar tanpa ada kejahatan dan menjawab dengan tenang. Melihat Ziling seperti itu, Jiang Wuxiang menyingkirkan kewaspadaannya sebelumnya, terkekeh, dan berkata, bakat kultivasi bela diri yang dimiliki orang-orang dengan garis darah kerajaan sudah jauh melampaui orang normal, dan dapat dihitung sebagai jenius. Namun, garis keturunan kaisar beberapa kali lebih mengerikan daripada garis keturunan kerajaan. Mereka yang memiliki garis keturunan kaisar adalah seorang jenius di antara para jenius. Jadi, itulah mengapa orang-orang dengan garis keturunan kaisar adalah eksistensi dalam legenda. Jika ada garis keturunan yang bahkan lebih kuat dari garis keturunan kaisar, bakat apa yang dimiliki orang yang memilikinya? Kekuatan apa yang akan mereka miliki? Orang macam apa mereka yang bisa memiliki garis keturunan seperti itu? Ini. Mendengar Jiang Wuxiang mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya tenggelam dalam perenungan. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga memikirkan kembali apa yang terjadi di lembah Dewa Pedang. Saat itu, kekuatan yang dikeluarkan Chu Feng memang sangat mengerikan, kalau tidak, itu tidak akan dikategorikan sebagai bencana alam oleh dinasti Jiang. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa itu mungkin disebabkan oleh seseorang. Jadi, kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang belum mereka pahami saat ini. Itulah sebabnya mereka tidak dapat memastikan kekuatan apa yang dimiliki Chu Feng, dan kekuatan garis keturunan tingkat tinggi adalah salah satu kemungkinan yang mereka duga. Tepat saat Chu Feng dan yang lainnya sedang berpikir dalam-dalam, Jiang Wuxiang tiba-tiba berbicara. Dia berkata dengan wajah penuh kekaguman, namun, saya mendengar leluhur saya mengatakan bahwa memang ada garis keturunan di atas garis keturunan kaisar. Benarkah? Pada saat itu, ekspresi Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi semuanya berubah. Nenek moyang saya memang mengatakan itu, tetapi bahkan garis keturunan kaisar adalah legenda. Bukankah garis keturunan di atas garis keturunan kaisar adalah legenda di dalam legenda? Apakah hal itu ada atau tidak, siapa yang dapat membuktikannya? Mungkin di masa depan, setelah tiba di tanah itu, seseorang dapat memberi kita jawaban itu. Jiang Wuxiang tersenyum tipis, lalu berkata pada mereka bertiga, Kakak Chu Feng, Kakak Tianyi, Nona Ziling, aku yakin dengan bakat kalian tidak akan tinggal lama di benua 9 provinsi, kan? Bagaimana kalau setelah beberapa waktu, kita pergi ke Akademi Empat Laut untuk berkultivasi? Akademi Empat Lautan. Setelah mendengar kata-kata Akademi Empat Lautan, wajah Chu Feng dan Zhang Tianyi dipenuhi tanda tanya. Di sisi lain, Ziling berkata dengan cukup pengertian, Akademi Empat Lautan adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Akademi ini menerima semua orang di dunia. Tidak peduli berapa usiamu, tidak peduli dari mana asalmu. Bahkan tidak peduli apakah kamu monster atau manusia. Selama kamu lulus ujian, siapapun bisa masuk akademi. Dan juga karena metode penerimaan murid khusus ini, disebut Akademi Empat Lautan. Namun, meskipun batasan Akademi Empat Lautan sangat kecil, ujiannya sangat sulit. Jadi, mereka yang mampu masuk Akademi Empat Lautan semuanya dapat dikatakan jenius. Bahkan orang-orang dari wilayah Laut Timur merasa bangga dan bangga menjadi murid Akademi Empat Lautan, apalagi orang-orang dari benua lain. Metode kultivasi Akademi Empat Laut ini juga sangat istimewa. Mereka akan mengatur pengalaman khusus bagi para murid, menyediakan area kultivasi khusus, dan bahkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, tetapi setiap murid hanya dapat tinggal di akademi dan berkultivasi selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, Akademi Empat Lautan menyelenggarakan upacara kelulusan. Dalam upacara kelulusan, para murid yang harus lulus mengikuti ujian khusus sebagai satu kelompok, dan menurut hasil ujian, mereka mendapatkan lencana akademi dengan tingkat yang berbeda. Orang-orang yang mendapatkan lencana masih dihitung sebagai murid Akademi Empat Lautan bahkan setelah meninggalkan akademi. Di masa depan, mereka bisa mendapatkan berbagai tingkat bantuan dari Akademi Empat Lautan. Tentu saja, jika sesuatu terjadi pada Akademi Empat Lautan, para murid juga diharapkan untuk kembali membantu. Namun secara umum, lencana merupakan indikasi status dan posisi. Di masa depan, lencana sangat membantu pengembangan kekuatan dan individu. Ziling berkata dengan rinci. Dan setelah mendengar penuturan Ziling, Chu Feng dan Zhang Tianyi saling menatap dengan keempat mata mereka. Jelas, mereka berdua merasa sangat tertarik dengan Akademi Empat Lautan. Itu karena di benua 9 provinsi, mereka adalah para jenius puncak, tetapi mungkin tidak demikian di benua lain. Mereka bahkan lebih tidak yakin di wilayah Laut Timur. Karena Akademi Empat Lautan merupakan tempat berkumpulnya para jenius puncak dari berbagai benua, tentu saja mereka ingin mengetahui kemampuan apa saja yang dimiliki para jenius dari benua lain. Benar sekali. Nona Ziling benar sekali.
Bakat kakak perempuanku, Jiang ini, sebenarnya bukan yang terbaik di generasinya. Namun, karena dia dengan kesal meninggalkan rumah karena beberapa hal kecil, dan karena sedikit keberuntungan, dia masuk ke Akademi Empat Lautan, perubahan dunia yang membalikkan keadaan terjadi padanya. Ketika kakak perempuan saya berkultivasi selama 4 tahun di Akademi Empat Lautan dan kembali ke dinasti, dalam hal kultivasi dan kekuatan, dia sudah jauh melampaui mereka yang seangkatan. Itulah sebabnya dia menjadi orang terkuat di generasi muda dinasti Jiang saya saat ini. Sejak saat itu, dinasti Jiang selalu mengirimkan sekelompok orang hebat dari generasi muda setiap tahun ke Akademi Empat Laut untuk mengejar keunggulan. Di wilayah laut itu, orang-orang terbaik dari generasi muda dari benua yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul, serta banyak hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pokoknya, di tempat itu, tidak hanya akan sangat membantu dalam hal kultivasi, juga akan ada efek yang jelas pada penajaman keterampilan hidup seseorang. Jadi, aku ingin mengajak kalian bertiga untuk bergabung dengan Akademi Empat Lautan bersamaku. Lagi pula, tempat itu berbeda dari benua 9 provinsi. Aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan, latar belakang banyak murid di sana jauh di atasku. Di tempat itu, tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan dan hanya aku di klanku yang bisa pergi ke sana untuk ujian. Namun, jika kita berempat bersama, bahkan jika kita sampai di Akademi Empat Lautan tempat orang-orang kuat berkumpul, kita kurang lebih bisa saling menjaga. Juga, saya percaya bahwa dengan potensi yang kami miliki, kami pasti akan menjadi seperti ikan di air di tempat itu. Akan ada hari ketika kami menjadi naga di dalam diri manusia dan melangkah ke tanah legendaris itu. Pada saat itu, Jiang Wuxiang tampak sangat bersemangat. Wajah mudanya jelas menunjukkan kerinduan yang tak terbatas. Jadi tempat yang dinantikannya sama dengan milik Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Itu bukan benua 9 provinsi, atau wilayah Laut Timur, tetapi tanah legendaris. Tentu. Karena cepat atau lambat, aku, Zhang Tianyi, akan menuju wilayah Laut Timur, daripada nanti, mengapa tidak lebih cepat. Aku akan pergi bersamamu, saudara Wuxiang, dan bergabung dengan Akademi Empat Lautan. Zhang Tianyi segera setuju, dan juga, dia dipenuhi dengan kerinduan. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Ziling. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ziling juga sedang melihat dirinya sendiri. Mereka berdua, dari tatapan khusus mereka, melihat jawaban satu sama lain. Jadi, mereka mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu sudah diputuskan.